Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ada di rumah kawan kita. Kita sekarang mau nge-review kawan kita yang sedang budidaya lobster air tawar. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana awal mula kawan kita mengerjakan budidaya lobster ini. Ini saya baru datang ini di kawasan mana, Dut? Cisalak. Ini saya baru datang. Yang uniknya di sini adalah budidaya lobsternya bukan seperti biasanya orang budidaya. Biasanya menggunakan terpal ya, Dut, media terpal. Terpal keramik. Yang di sini uniknya adalah ini kos-kosan dibuat budidaya lobster. Ini ada beberapa pintu. Nah, di masing-masing pintu ini nanti saya perlihatkan isinya bukan manusia pada umumnya, melainkan lobster, teman-teman. Kita lihat ini. Nah, ini pintu pertama masih biasa, masih bisa dimasuki manusia. Kita lihat pintu kedua. Rada gelap, gak ada lampunya. Pintu kedua nggak ada lampunya. Lihat, nggak apa-apa. Kita lihat pintu ketiga. Nah, ini yang saya katakan unik, teman-teman. Di sini biasanya umumnya adalah kos-kosan itu diperuntukkan untuk para manusia-manusia untuk mencari naungan. Tapi di sini kita lihat, set, pintunya dipotong bawahnya. Kita lihat dalamnya sudah menjadi kolam budidaya lobster sampai atas. Ini pintu ketiga. Ini kita lihat pintu keempat. Nah, pintu keempat, set. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini pintu kelima. Nah, seperti yang awal tadi, pintunya dipotong bawahnya. Dan di dalamnya sudah terdapat kolam budidaya lobster. Unik sekali memang idenya. Ya. Dan ini pintu keenam, kita lihat sama apa yang dilakukan pemiliknya. Unik sekali, ya kan? Nah, unik sekali. Beda dari yang lain, ya kan? Menghasilkan pundi-pundi uang dengan mengorbankan kos-kosannya dijadikan tempat penakaran budidaya lobster, teman-teman. Gokil nggak? Gokil banget ini. Kita lihat di sini. Kita lihat. Nah. Oke. Terus ikuti channel saya Mas Berto Angler. Kita akan tanya-tanya bagaimana dia menjalankan proyek usaha budidaya lobster ini hingga mengorbankan kos-kosannya untuk dijadikan tempat penakaran budidaya lobster. Oke, selamat malam Mas Boy. Balik lagi ke channel saya Mas Berto Angler. Untuk vlog kali ini kita mau tanya-tanya langsung kepada suhu-suhu budidaya lobster air tawar. Kita mau tahu sih bagaimana cara mengembangkan budidaya lobster air tawar ini sehingga bisa menjadi pundi-pundi rezeki yang didapat cuan. Oke. Selamat malam, Bos. Malam. Sehat-sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kita mau tanya-tanya dulu nih. Bagaimana sih punya ide, kan? Kemudian kok punya konsep, apalagi di sini ya tepatnya konsepnya sangat unik sekali, ya kan? Menjadikan kos-kosan sebagai tempat budidaya lobster air tawar. Kita langsung tanya dulu kepada pemiliknya. Gimana sih Om punya ide yang cemerlang ini awal mulanya? Awal mulanya sih ketertarikan terhadap perikanan ya, Perikanan khususnya di bidang air tawar. Dulu sempat mau berpikir itu budidaya ikan. Nah setelah dipikir-pikir lagi, ikan itu kan perlu tempat yang luas, pakan juga
lumayan tinggi kosnya. Hmm. Nah, akhirnya saya cari-cari udang. Saya berpikir ada udang lobster air laut. Nah, saya cari lagi, ternyata ada lobster air tawar. Nah, dari situlah saya mulai cari-cari tahu lah. Baru belajar basic-basic awalnya ya. Ya. Ilmu-ilmu awalnya. Kemudian bagaimana sih mengembangkan ide yang unik seperti ini? Kok bisa gitu kos-kosan dijadikan budidaya tempat lobster air tawar? Mungkin teman-teman juga pengen tahu ya, unik banget ini ya. Yang biasanya kalau kita tahu itu menggunakan media terpal atau lain sebagainya, tapi ini kos-kosan coba. Jadi intinya seperti ini, sesuatu hal yang menjanjikan, kenapa tidak kita buat sesuatu yang lebih dari itu? Karena keterbatasan lahan juga kan, karena ada kos-kosan yang nganggur ya saya buatlah. Gini nih, kalau udah kebanyakan kos-kosan begini gitu teman-teman. Kos-kosan aja udah nggak, yang umumnya kita tahu kos-kosan kan biasanya ditempati oleh manusia ya. Ini dikhususkan buat lobster air tawar. Kalau boleh tahu gimana sih awal mula merintisnya budidaya lobster ini? Awal mulanya saya itu cuman apa ya istilahnya ya. Yang pertama itu kan cari tahu dulu. Terus setelah cari tahu saya dapat, ya mungkin saya belajar dulu lah. Belajar gimana caranya merawat air, bagaimana caranya pemberian pakan, bagaimana caranya mengembangbiakan lobster itulah. Awal mulanya demikian ya. Udah mungkin bisa kasih tahu nggak sih ke teman-teman ini kesulitan apa sih yang biasanya dirasakan oleh pembudidaya? Nah, kesulitan budidaya lobster itu sebenarnya cuma satu. Bahkan yang pertama ya itu apa namanya, kesulitannya itu di tempat aja sih sebenarnya. Media, area. Nah, karena areal saya adanya kos-kosan, ya buatlah kolam kos-kosan ini. Terus bisa kasih tips nggak kalau untuk teman-teman nih ada yang mau mengikuti jejak budidaya lobster air tawar ini? Mungkin yang paling mudah media apa sih biasanya digunakan? Media yang paling mudah, yang paling umum digunakan saat ini itu terpal. Terpal ya, menggunakan terpal. Mungkin bisa kasih tahu dari kapasitas berapa dan ukuran berapa yang biasa digunakan terpal? Nah, ukuran dan kapasitas lobster yang digunakan paling umum ya kita berpatokan standar aja. Standarnya 1 meter persegi diisi 15 ekor. Diisi 15 ekor. Nah, dari satu berapa persegi? 1 meter persegi. 1 meter persegi diisi 15 ekor lobster itu untuk indukan. Dan biasanya 1 meter persegi itu dari 15 indukan itu perkiraannya bagaimana sih untuk yang betina, untuk yang jantan? Nah, untuk perkiraan jantan dan betina masing-masing pembudidaya kan beda-beda. Dalam artian ya ada yang 5:10, 7:8. Untuk tujuhnya jantan, 8-nya betina. Oke teman-teman, kita mau tanya nih, dari keunikan yang dilakukan bos kita ini, ide cemerlangnya, konsepnya bisa seperti ini kan? Kalau kita boleh tahu, ini kan beberapa pintu kos-kosan ya. Oke, awal mulanya itu berjalan memang di media yang semestinya harusnya. Kemudian kos-kosan punya ide cemerlang dijadikan media untuk budidaya lobster. Untuk perjalanan waktu itu sendiri udah memakan berapa lama sih? Saya awal mulai itu tahun 2018 ya. 2018. Jadi sekarang udah 4 tahun ya. 4 tahun. Tahap belajarnya 1 tahun. 1 tahun. Berarti kurang lebih 1 tahun tahap belajar. Kemudian terjun sendiri di bidang budidaya lobster, ya kan? Berjalan sampai dengan 4 tahun. Berarti sudah
banyaknya sudah menguasai betul ya, dari dasar-dasar sampai Alhamdulillah sedikit banyaknya udah bisa. sudah bisa. Dan untuk kalau kita lihat ini bisa produksi berapa banyak sih dari beberapa pintu yang isinya itu rata-rata kolam semua ini? Untuk produksi kita nggak berpatokan ya target ya, karena Oke. kan kondisinya saya juga lagi kerja. Mm-mm. Jadi kita buat siklus, dalam artian siklus itu per 3 bulan kita cetak bibit. Per 3 bulan cetak bibit. Terus setelah bibit udah jadi, nanti kan siklusnya ganti indukan lagi. Gitu kan? Pada saat 3 bulan panen ganti indukan lagi. Selang 3 bulan lagi ini udah jadi apa namanya udah besar. Ini yang ganti indukan lagi itu jadi bibit lagi, siklus seperti itu. Jadi siklusnya seperti itu untuk perkembangbiakan lobster air tawar. Jadi mungkin dari indukan, kemudian ke bibit, kemudian pemijahan, ya kan? Itu memakan waktu berapa lama sih sampai dengan bisa dikonsumsi? Waktu dari pemijahan sampai konsumsi itu kan memerlukan beberapa tahapan ya. Beberapa tahapan, betul? Yang pertama itu kan pemijahan. Pemijahan itu tergantung dari indukan yang kita punya. Itu bagus atau tidaknya. Ya. Kalau misalkan bagus ya dalam seminggu itu bisa bertelur, gitu kan. Kalau tidak bagus ya sebulan lebih, 2 bulan bisa kan. Wow, gitu. Iya, tergantung kita belinya itu takutnya apa ya namanya, dikasihnya yang cukup terlunak gitu. Oh iya ya. Kan kita nggak tahu Iya, ya benar, mana benar, namanya benar. juga belajar itu Ah. kan. Makanya dari itu saya berharap teman-teman harus lebih belajarnya lebih digali lagi terkait dengan masalah itu. Jadi memang kalau untuk waktu itu teman-teman bisa belajar pemilihan induk, itu sangat penting berarti ya. Iya. Pemilihan induk sangat penting ya kan, untuk menunjangnya keberhasilan ketika budidaya lobster itu sendiri. Nah, oke, kemudian mungkin bisa kasih tips ke teman-teman perawatannya, kemudian kontrolnya bagaimana, ya kan. Kemudian kita bisa lihat udang ini dalam keadaan baik atau tidak, ya kan. Itu bisa kasih tips-tips ya. Sedikit saja tips dari saya terkait dengan perawatan dan kontrol terhadap budidaya lobster air tawar. Dikarenakan saya kan kondisinya sambil kerja ya. Jadi, Betul. dalam sehari membutuhkan waktu 1 jam buat kontrol pemberian pakan, kontrol air, dan kontrol apa namanya amoniak, contoh kayak kotoran-kotoran gitu kan. iya. Kalau misalkan airnya bagus itu tandanya seperti apa gitu kan. Terkait dengan perawatannya, kita kebetulan saya di sini nggak pakai filter ya, Nggak pakai filter. nggak pakai filter, nggak pakai apa-apa, cukup pompa saja. Jadi perawatan saya mungkin sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Iya. Tapi lebih maksimal mana sih biasanya untuk perawatan itu menggunakan filter atau yang biasa langsung pompa atau bagaimana? Nah, jadi terkait dengan media mana paling bagus itu tergantung si pembudidayanya, cocoknya yang mana. Gitu. Saya nggak bisa nyaranin harus pakai ini. Ya tergantung cocoknya bagaimana, ya dilakuin. Jadi kan menunjang pertumbuhan lobster yang punyanya itu. Jadi si pembudidaya itu sendiri yang tahu Iya. bagaimana keadaan. Iya. Iya. Oke, jadi begitu teman-teman tipsnya. Jadi bagi teman-teman yang baru ingin memulai, ya kan, bisa mengikuti tips dari bos kita ini. Untuk sebelumnya nih, ini emang awalnya itu ada hobi atau bagaimana sih ketika ingin memulai usaha budidaya lobster ini awalnya? Awalnya ya, saya kan kondisinya lagi kerja. Kerja itu kan belum tentu yang apa namanya ya sampai pensiun lah. Betul. Saya berpikir begini, kondisi kerja bagaimana caranya mempersiapkan nanti pensiun, bukan pensiun baru kita persiapkan, sebelum betul, kita ya, ya. pensiun. Sedia payung sebelum Nah hujan. itu, jadi Ya. seperti itu.
Jadi begitu. Jadi mempersiapkan sesuatu yang bisa jangka panjang, ya kan, sebelum jangka pendek ini berakhir. Oke. Jadi bisa mengikuti begitu tipsnya. Oke. Kalau boleh tahu dari masa kita pemilihan induk, ya kan, kemudian masa ngebreed ya, kalau perkawinan itu nama istilahnya, dikawinkan, kemudian sampai dengan masa pemijahan, sampai dengan panen, itu membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Dari pemijahan ya, pemijahan itu tergantung dari tukang tadi ya, kita lewati saja dari pemijahan tadi ya. Nah dari masa bertelur itu kan yang saya alamin ya, itu 30 sampai 47 hari. 30 sampai 47 hari Yang saya alamin sih. ya. Sesudah 30 sampai 47 hari itu masa pengeraman, itu kan si telur jadi buraya. Nah buraya itu bisa jadi bibit sampai umur 3 bulan. 3 bulan dari buraya. Ya, kalau di sini ya, kalau saya berpatokan seperti itu. Dari telur jadi bibit, jadi buraya. Nah, dari buraya sampai jadi bibit itu 3 bulan. Kadang-kadang kalau misalkan bagus indukannya itu 2 bulan udah jadi bibit. Oh, lebih cepat ya? Lebih cepat lagi. Oh iya. Jadi memang pengaruh besar teman-teman untuk dari pemilihan induk itu untuk jadi buraya, kemudian bisa jadi perkembangan lebih pesat, lebih cepat. Itu tergantung indukan dari lobster air tawar ini. Nah terus sesudah jadi bibit itu kan nanti kan dipindahkan ke kolam pembesaran. Nah kolam pembesaran itu tergantung media yang kita punya. Contoh kalau misalkan dengan media terpal nih, dari umur 3 bulan tadi ya kita pindahkan ke terpal itu 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan langsung siap panen. Tapi itu juga tergantung sistem yang kita buat. Luas sekolah, kapasitas kolam, pakan juga. Kalau sistemnya bagus, 3 sampai 4 bulan pun itu udah bisa panen. Kalau untuk diameter, misalkan diameter kolam 1 meter persegi, ya kan, dengan diisi indukan 7/8, 7 untuk jantan, 8 untuk betina, itu bisa menghasilkan berapa banyak? Misalkan ketika panen itu bisa diperkirakan nggak bisa menghasilkan berapa banyak lobster itu? Kalau satu indukannya 1 ekor betina ya, nanti ekor indukan betina kita menghasilkan 200, contohnya 200 dikali 8 berarti 1.600 bibit. Itu sebelum disortir, kemudian dipijak, ya kan, dipindah-pindah ke tempat lain, itu sekitar berapa tadi? 1.600. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya, bisa dibilang ini adalah salah satu kegiatan atau hobi yang menjanjikan. Kalau untuk market sendiri, ini kita pasarkan, targetnya ini kemana sih? Untuk konsumsi ya, kita targetkan ke resto, terus hotel, terus supermarket. Jadi memang marketnya itu udah, pasarannya memang sudah banyak peminat ya? Iya. Jadi memang tidak susah. Jadi ketika kita memulai usaha budidaya atau usaha apapun itu, ketika kita sudah punya market, itu bisa berjalan dengan lancar, teman-teman. Jadi kalau untuk jangka waktu bisa dibilang lumayan panjang ya, untuk jangka waktu budidaya lobster ini. Tapi tahap awal aja. Iya, pasti ya. Jangka panjang. Tapi di situ kita bisa lebih mendalami, ya kan, apa sih kurangnya
ya kan? Apa sih yang harus kita maksimalkan di situ? Jadi kita bisa belajar di sini teman-teman. Oke, mungkin kalau untuk market lebih spesifiknya itu gimana sih perjalanannya sampai pada berada di tangan-tangan customer itu? Kalau untuk market sendiri spesifikasinya ya, spesifikasinya sih nggak ada yang harus ini kayak kepiting harus ada capit, dua apa gimana ya kan? Tidak cacat ya? Tidak cacat. Yang penting kalau di lobster itu cuma satu sih, bobot. Biasanya sih kalau untuk market yang banyak dicari untuk dari supplier atau dari resto dan lainnya, itu tuh minta yang bobotnya di atas 50 gram, 45 sampai 50 gram. Jadi bobot itu sangat berpengaruh dengan harga ya. Kalau untuk size gimana size? Size-nya itu sekitar 5 inci. Kalau di lobster itu pakainya inci ya. Inci. Untuk size sekitar 5 inci. Kalau untuk bobot sekitar 45 sampai 50. Oh, itu udah masuk kriteria untuk dikonsumsi. Masuk. Karena udah dari ukuran segitu sampai maksimal di lobster itu yang saya alami ya sampai ada yang 10 inci. Sekitar satu ekornya itu bisa sampai 500 gram. 500 gram. 500 gram. Jadi biasa kan kalau di lobster itu kan kita ada ukuran rat ya. Ukuran rat itu ukuran campur. Jadi kebanyakan permintaan yang minta sekilo di bawah 10 sampai di bawah lah 10 ekor, di bawah 10 ekor gitu. Karena kalau yang 15, 10 sampai 15 itu jarang. Karena minta yang segitu. Kisaran dari 5 in sampai 8, 9, 10 gitu. Karena kalau untuk ukuran sampai 9, 10 itu bisa sampai 8 bulan kita pembesaran. Oh, gitu ya. Dan juga kalau di dibesarin lagi juga kalau untuk media terpal, tambah lagi untuk tadi pembesaran, ditaruhnya lagi misalnya kita punya kolam ukuran 1 kali 3, 1 meter kali 3, ya kan? Itu paling kita isi itu per meternya kan kalau tadi indukan kan 15. Kalau untuk di pembesaran kita isi sampai 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor aja. Dengan media ukuran 1 kali 3 misalnya. 1 kali 3 1 kali 3 misalnya. itu ya kita kasih 1 meter persegnya kita hitung 10 ekor. 10 ekor. Dan juga untuk pembesaran untuk benar-benar istilahnya kita ngejar size dan ngejar bobot itu dipisah antara jantan dan perempuan. Bisa dicampur, cuman itu harus diturunin soal masalah birahi. Dengan cara Ya kita yang lagi masalah pakan, jangan dikasih istilahnya kayak vitamin hormon kayak begitu kan ada. Atau lagi kan kalau di lobster itu kan paling ininya untuk masalah pakan itu toge rebus itu jangan dikasih. Itu kalau dibilang di kolam pembesaran, kalau bagi saya itu penyakit. Khusus pembesaran Itu jangan dikasih toge. Iya. Karena pengalaman saya dari kolam ukuran 3 kali 6 isi 500 ekor disortir dari ukuran tadi ya 3 bulan itu kan sekitaran 3 in, 2,5 sampai 3 in. Itu saya taruh 500 ekor, sortir bulan pertama, terus nemu gen itu campur antara jantan dan betina. Itu cuma ada 5 ekor yang gendong telur dari 500. Itu alhamdulillah ya perbandingannya dari situ, karena saya cuma ngasih 1 ya pakan utama pelet sendiri, udah gitu kedua sama keong, udah itu aja. Adapun daun ketapang kalau disebutnya mau buat cemilan daun ketapang itu. Oh, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini udah ada satu produk. Ini kalau produk ini diproduksi sendiri atau Produksi sendiri? Nanti teman-teman yang mau, ya kan, nanti saya tuliskan di deskripsi, ya kan, untuk pemesanan pakan ini atau yang mau konsultasi, ya kan, langsung kepada para suhunya ini, ya kan, nanti bisa di kontak personnya saya tuliskan. Kalau untuk pemasaran sendiri itu melalui apa sih biasanya, atau sosial media kah, atau awalnya itu dari mulut ke mulut? Mungkin bisa diceritakan dari awal mulanya. Nah, kalau untuk awal mula pemasaran itu saya itu biasanya dari mulut ke mulut dulu. Mulut ke mulut. Setelah mulut ke mulut
baru kita balik ke sosial media agar jangkauannya lebih luas. Bisa kasih tahu nggak teman-teman, mungkin sosial medianya ada di apa gitu? Nah, untuk sosial media itu saya ya yang di Facebook itu namanya Man. Man. Kalau di Instagram lobster air tawar _Karawang. Nanti saya tuliskan di bawah itu, dan di deskripsi nanti saya masukkan untuk teman-teman yang mau konsultasi, ya kan, atau yang mau memulai usaha, ya kan, bisa nanti langsung hubungi kepada owner dari pemilik budidaya lobster air tawar ini. Oke. Dan satu, jangan takut juga di Karawang itu khususnya Karawang ya, daerah-daerah lain juga ada. Di Karawang itu kita ada namanya asosiasinya juga para petani, peternak-peternak. Organisasi berarti ada ya? Ada. Berarti sudah ada naungan dari lobster air tawar ini ya, budidaya. Jadi jangan takut, ya kan, untuk pemasaran sendiri, untuk sharing mungkin, ya kan, bisa mengikuti beberapa program yang diadakan oleh organisasi pembudidaya lobster air tawar. Sudah ada naungannya, jadi dipermudah sebenarnya kita bisnis ini ya. Tinggal bagaimana kemauan kita, tekad kita, ya kan, mendalaminya, ya teman-teman, ya kan, hingga bisa meniru kesuksesan teman-teman kita, ya kan. Mungkin begitu beberapa tipsnya. Oke, bisa kasih tahu tips-tips kepada teman-teman nggak sih cara membedakan jantan dan betina untuk indukan lobster air tawar ini? Oke, ya. Ini lobster air tawar ya, jenisnya red claw atau bisa disebut juga bahasa latinnya Cerra quartiratus. Nah, ini jenis kelaminnya jantan. Kalau jantan itu di red claw, kalau bahasa ininya kan red claw itu kan capitnya merah. Itu udah ciri dari sini tuh capitnya merah. Karena di jantan itu kalau lebih bagus capitnya itu merahnya kereng. Karena di sini itu di ininya apa? Mateng spermanya gitu. Nah, dari untuk perbedaan ini kan perbedaan luarnya ya dari capit. Nah, kalau perbedaan lebih spesifikasinya itu dari kaki terakhirnya itu dia ada tonjolan atau jalu, ya kan? Nah, ini nih, seperti ini ada jalunya. Oke, ada jalunya. Terus lagi, kalau untuk yang bagus jantannya itu tuh besar di kepala, jadi badannya itu rada ramping, ya, badannya itu rada ramping. Jadi seperti ini, kepalanya gede, badannya ramping. Itu lebih bagus untuk jantan. Kalau yang badannya gede itu kurang bagus. Jadi begitu. Itu untuk jantan ya. Nah, sekarang kita yang betina. Yang betinanya. Nah, ini yang betinanya. Dilihat juga kan dari capitnya aja dia nggak merah, udah gitu capitnya itu tuh kecil, lebih kecil daripada jantan, ya kan? Untuk dari proporsional badannya sendiri, palanya itu dia lebih kecil, badannya itu lebih gede, karena lebih bagus. Karena buat apa? Kapasitas dia gendong telurnya itu lebih bagus. Cari yang badannya itu lebih gede daripada kepala, itu untuk betina. Ya, terus yang lanjutnya lagi untuk spesifikasi jenis kelaminnya, dia nggak ada apa namanya tuh tonjolannya. Bentar, ada susah ini. Nah, itu tonjolannya nggak ada, dia jalunya ya. Ya, terus juga ini udah matang. Dia tinggal ngawin. Ntar di sini ntar ada sperma dari laki-laki. Sperma dari laki-laki ntar di sini apa namanya ngelubung. Ini kan buat nelur. Udah gitu ada titik kalau kata saya mah biji gaplek 2 di sini, balak 2. Nah, itu nanti tuh dari sekitar sini tuh akan keluar telur-telurnya, nanti akan di sini dan dilipat sama dia seperti ini. Jadi begitu kalau untuk spesifikasi jenis lobster air tawar red claw untuk betinanya. Jadi seperti itu. Gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk cara pemilihan induk yang baik dan benar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Saya mungkin bisa kasih saran-saran atau tips untuk pemula, ya kan, sehingga dia tidak terus gagal lagi. Tips apa aja sih yang bisa menunjang keberhasilan budidaya lobster air tawar ini? Jadi yang bisa siapa dulu nih? Oke, boleh. Ada gini ya. Saya sering ngelihat di yang banyak yang newbie
belum ke lobster air tawar ya. Jadi dia itu gagal, pertamanya itu kok banyak yang mati ya kan, kurang efisien, gimana sih kok lobsternya kok gagal molting apa gimana. Kalau kata saya sih gini aja, memelihara hewan air, khususnya hewan air ya, apalagi ini air tawar maupun air laut, yang paling kita pelihara itu pertama bukan hewannya tapi airnya. Lobster itu hewan air, binatang air yang nggak suka airnya itu diganti-ganti. Jadi misalnya kita kotor nih di kolam, pengen di ini lumpur-lumpurnya, cukup disipon aja, disipon atau kita pakai pompa, kita ada yang media filter, kita suling lagi ya kan, airnya dingin lagi boleh. Adapun nanti mau diambil setengah dari 100% kapasitas air, volume air, kita ambil sekitar 60 atau 50%, 50-nya masih air yang lama, itu bisa ya kan. Terus juga kalau misalnya kok banyak yang mati apa gimana, jangan lupa di lobster itu tuh shelter atau rumah-rumahan itu harus di paling dipikirkan. Karena kenapa? Perhatikan. Misalnya ada lobster, kita di satu kolam itu ada 100 ekor, kita bikin shelternya dari pipa atau dari genteng atau apa, itu kisaran kapasitasnya itu dilebihi 5% sampai 10% dari 100 ekor itu. Kan dari 100 berarti kan 100 shelter, itu dilebihi 5 atau 10 shelter. Jadi seperti itu, biar istilahnya, karena ini kan hewan teritori, hewan teritori begitu, ini predator. Jadi ketika dia ganti kulit atau molting, dia bisa nyumput di shelter ini atau di mana, ketika ini di mana, jadi begitu. Nah, keduanya untuk pH. Kalau untuk pH sih lobster itu kuat. Saya bilang itu lobster itu kuat. Kecuali satu, jangan di kolam atau ini yang udah mengandung, misalnya ini kan ada media kolam semen nih, itu sekitar 5 hari dulu kita gosok atau kita ini dulu supaya kadar semennya itu hilang ya kan. Itu harus diperhatikan banget, karena banyak yang pembudidaya yang Pemula khususnya. Pemula itu banyak kolet karena apa? Dari semen. Karena kenapa? Sebenarnya airnya itu bukan semennya tapi airnya, karena airnya itu udah tercemar. Gitu. Nah, itulah yang harus dipikirkan. Kalau terpal mah, kalau terpal ya dari saya sendiri, terpal baru dipakai, baru beli langsung digosok dipakai, alhamdulillah bisa hidup. Saya udah pernah nyoba. Karena apa? Terpal itu sebenarnya mah dari pabrik kimia-kimianya udah dibersihin, udah nggak ini. Kalau diisi air langsung, apalagi airnya itu kan biasanya kalau yang saya coba waktu itu airnya itu air dari kolam yang udah ada airnya, saya cemplungin ke kolam yang terpal baru itu. Alhamdulillah ya nggak apa-apa, kecuali kalau itu air baru kok insya Allah kolet semua Insya Allah. Jadi gagal itu. Makanya dari situ udah gitu ngatur pH. Kalau pH itu kan paling tinggi berapa sih? 7-8 ya? 8. 7 masih normal. Tapi kebanyakan saya tes pakai pH meter ya. Yang teman saya punya di kolam teman saya aja diukur itu sampai 10 tapi hidup. Dan juga apa ya? Yang penting satu sih, daun ketapang. Daun ketapang itu fungsinya untuk apa sebenarnya daun ketapang? Daun ketapang itu fungsinya buat menetralkan pH ya, amonia segala macam ya kan. Udah gitu nanti bekas daun ketapang yang udah tenggelam jangan diambil, udah biarin aja, habis nanti. Karena apa aja yang masuk ke dalam kolam yang ada di dalam itu tuh bakal dihajar sama lobster. Karena emang lobster itu jenis hewan air, binatang air yang benar sampai apapun batang kayu laku aja dihajar sama dia, dimakan. Nah begitu lah lobster. Dan juga jangan takut juga, misalnya di tempat saya biasanya di pesisir ya kan, kayak di Cilamaya ada yang kan airnya itu rada asin. Payau darat itu jangan takut. Karena udah beberapa tempat dan teman-teman kita juga di peternak yang udah masuk di asosiasi itu dibilang tempat budidayanya airnya saya
dicicipin aja, wih itu asin. Iya. Tapi bisa hidup, malah lebih bagus. Dia, daya tahan tubuh, daya tahan si lobsternya itu lebih mantap. Jadi seperti itu, jangan takut misalnya gimana kita udah nyoba. Misalnya kata orang di air asin nggak bisa, itu malah bisa. Mungkin dari Om ada tambahan? Tambahan saja dari saya terkait dengan yang ingin memulai budidaya. Iya betul. Yang pertama itu bulatkan dulu tekadnya. Bulatkan dekat. Mau serius, nggak serius atau setengah-setengah. Ya. Kalau menurut saya nggak serius ya otomatis ya. Iya. Kalau setengah-setengah, mending jangan. Matangin dulu, harus serius. Setelah serius, mau beli lobster air tawar, tentuin dulu, lihat dulu area lahannya yang kita punya. Mau skala pembibitan, apa skala pembesaran, itu kita tentuin. Kalau misalkan areanya sempit, ya kita fokus pembibitan. Kalau kita punya lahan luas, ya otomatis kan ada pembibitan, ada pembesaran. Terus satu lagi, yang paling ini ya, yang paling umum lah, yang paling harus tuh, jangan pelit modal. Gitu. Ya, jangan pelit modal. Ya, namanya usaha itu pasti keluar modal. Kalau ada sedikit pasti modal. Karena itu untuk menunjang keberhasilan teman-teman Iya. ketika budidaya atau usaha apapun itu. Iya. Oke, jadi itu tips-tips dari teman-teman kita yang sudah lama berkecimpung di dalam budidaya lobster air tawar ini. Ya kan, sedikit banyaknya di sini kita bisa belajar, ya kan, bagaimana memulai, kemudian konsisten, ya kan, sampai pada titik berhasilnya teman-teman. Oke, itu tanya jawab kita, sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, ya kan. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk alamat, ya kan, kemudian sosial medianya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi atau kontak personal nanti saya tuliskan di deskripsi. Ya mudah-mudahan sehat selalu teman-teman, ya mudah-mudahan sehat selalu Om, sukses selalu, ya kan. Untuk teman-teman juga sukses selalu yang ingin memulai usahanya. Jangan pantang menyerah, jangan pelit modal gitu. Oke, terima kasih, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.